guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Dwi Nur Anissa dari kelas 9D SMP Negeri 1 Tarik akan menjelaskan materi teks naratif. Pengertian paragraf naratif. Teks narasi atau paragraf naratif adalah karangan berbentuk kisahan yang terdiri atas kumpulan yang disusun secara kronologis atau menurut urutan waktu, sehingga menjadi suatu rangkaian cerita yang lengkap. Atau juga bisa didefinisikan, narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Ciri-ciri teks narasi. Untuk mengenali sebuah teks atau paragraf narasi dan sekaligus untuk referensi membuat karangan atau teks narasi, maka Anda harus mengenal ciri-ciri dari teks narasi. Ciri-ciri dari teks narasi adalah sebagai berikut. 1. Menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. 2. Dirangkai dalam urutan waktu. 3. Ada konfliks. Konfliks adalah imbuhan tunggal yang terjadi dari perpaduan awalan dan akhiran yang membentuk satu kesatuan. Beberapa konflik diantaranya adalah konflik ke-an, keindahan, konflik be-an, pengiriman, konflik ber-an, pergaulan, konflik ber-an, berpandangan, konflik se-nya, setibanya, konflik me-kan, menyelesaikan. 4. Menggunakan kata ulang. Kata ulang atau proses pengulangan atau reduplikasi ialah pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun sebagian. Dalam hal ini ada yang berupa variasi fonem ataupun tidak. Hasil pengulangan itu disebut kata ulang. Macam-macam pengulangan. A. Pengulangan seluruh. B. Pengulangan sebagian. C. Pengulangan yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. D. Pengulangan dengan perubahan fonem. E. Kata ulang semu. Kaidah atau unsur kebahasaan paragraf naratif. Kaidah kebahasaan adalah aturan kebahasaan yang digunakan untuk membuat teks narasi. Adapun unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan dari teks paragraf naratif adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kata kiasan atau metafora. Contoh metafora. Kata tulang punggung dalam kalimat pemuda adalah tulang punggung negara. Engkau belahan jantung hatiku sayangku. Raja siang keluar dari ufuk timur. Jonathan adalah binatang kelas dunia. Raja malam telah keluar dari para duanya. Metafora digunakan dalam teks narasi dengan tujuan untuk menambah atau membubui cerita hingga lebih menarik. 2. Melibatkan kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang diikuti oleh objek. Objek yang mengikuti bisa kata benda, frasa, atau kata ganti. Kata kerja transitif dapat diubah ke bentuk pasif. Contoh, saya makan sebuah apel, saya mencintai ibu saya. Jadi, kata kerja transitif membutuhkan objek sebagai pelengkap agar artinya dapat dengan mudah dimengerti dan tentunya make sense. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek sebagai pelengkap kalimat, tidak seperti kata kerja transitif. Kata kerja intransitif tidak dapat diubah ke bentuk pasif. Contoh, dia jatuh, mereka tertawa, anak kecil itu menangis. Kata kerja intransitif dapat diikuti kata keterangan atau frasa preposisional, tetapi tidak dapat diikuti kata benda. 3. Menggunakan kata benda, sifat, frasa, atau klausa. Penggunaan kata tersebut disesuaikan dengan topik yang diuraikan atau dinarasikan. 4. Menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Contoh, penanda urutan waktu seperti misalnya pertama-tama, lalu, kemudian, ketika, akhirnya, selanjutnya, dan lain sebagainya. Jenis teks atau paragraf narasi. Paragraf narasi dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. A.
Narasi ekspositoris atau biografi memiliki nama lain narasi non-fiksi, ialah jenis narasi yang berisikan rangkaian perbuatan yang disampaikan secara informatif sehingga pembaca mengetahui peristiwa itu secara tepat. B. Narasi sugesti atau imajinatif. Nama lain dari narasi fiksi ialah jenis narasi yang hanya mengisahkan suatu hasil rekaan, khayalan, atau imajinasi pengarang. Jenis karangan ini dapat dilihat pada roman, cerpen, hikayat, dongeng, dan novel. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.